Ano ba ay una din bangun ayat itu bingkong kan bahan hey Pak Ibrahim kelihatan ayo silakan kita berangkat ya. Iya Kak, Aim boleh setuju Kak Imai. Bukan kita berkolam. Bagus. Buat YouTube gue, buat YouTube. Tempat ruangannya. Oh, mau deh ini. Ada tempatnya kan dulu. Ada tempat kan dulu. Bawa pulang. Terus. Ini parahnya yang selama.
terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Karangtan, Ibu Hajah Ayu Helina Rustam, Esud MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Anjir, Bapak Haryanto SPD dan Ikom. Terima kasih pada Pak Joko selaku pembawa acara yang kedua dari Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang ulun dihormati Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Anjir Pasar, Bapak Haryanto SPD MIKOM. Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru ya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kami mendapatkan bimbingan pelatihan, kami mendapatkan pendampingan dari BGP langsung dan juga BPMP, sehingga kami setiap bulan selalu ada yang namanya PMO, pendampingan manajerial dari fasilitator dan juga dari BGP dan juga BPMP yang biasanya setiap waktu berkunjung ke sekolah kami. Mereka langsung memantau bagaimana proses jalannya kurikulum merdeka dan juga bagaimana kendala atau permasalahan dihadapi di sekolah penggerak. Nah, ini sangat terbantu Bapak Ibu. Tetapi kalau di sekolah kurikulum mandiri ini memang belajar mandiri. Ya Bapak Ibu ya, belajar mandiri. Sehingga Bapak Ibu sudah sewajarnya lah mencari tahu sendiri, belajar sendiri, baik itu mengikuti diklat maupun mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring ataupun luring yang banyak beredar di infokan di grup-grup kita ya, bagaimana kita tidak sulit untuk mendapatkan akses teorinya. Bapak Ibu buka di PMM aja udah dapat teorinya. Yakin Bu Anten karena perlu lagi namanya teori. Sudah kenyang pian makan teori. Iya lah Bapak Ibu. Iya Pak. Oke. Kalau teori baca di PMM, Bu Anten langsung ketemu. Modul ajar gaya apa? Ada. Modul project ada. Mau bikin KOSP juga ada. Bahkan P5 juga ada dan semua ada di sana. Tetapi yang pian perlukan adalah praktek langsung. Bagaimana kita bisa melihat proses dari mulai proses sampai mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan sehingga mungkin hasil yang didapatkan. Menyambut kita. Terima kasih buat Ayu yang telah sudi menerima kami. Alhamdulillah kita semua dalam badan jadwal ya, sehingga yang pertama bisa bersilaturahmi ya. Tidak salah tuh kita karantan ya. Anak intannya arangannya berupa intan ya. Dari intannya tumbuh dengan prestasi sosial. Kita ikut kurikulum merdeka kan. Dipaksa semua harus ikut. Walaupun dengan apa? Mandiri apa? Pertama yang paling mudah apa? Mandiri apa ya? Yang pertama yang kemudian mandiri belajar, mandiri berbagi. Jadi kita belajar aja. Kan kita analisa sendiri kalau baru sampai belajar kan. Di Batola kemarin waktu analisa hanya satu yang mandiri yaitu gitu. Nah, jadi kita lain belajar ya. Nah, alhamdulillah yang sudah menerima kami ya. Tentunya silaturahmi ini tetap berlanjut. Melihat dari tayangan-tayangan itu yang tidak bisa membaca kami kadang-kadang kita apa ya, artinya ada salah kami di sini ya. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu ya yang bisa kami tiru ya. Nah, jadi bagaimana kan dulu yang siswanya yang memang sebelumnya kan ada apa-apanya dengan penggerak, setelah penggerak maka siswa itu bergerak. Jadi itulah kita itu walaupun di ujung ini kan di ujung ya, bukan di sebelah kota ya. Sehingga hanya memancarkan dari aura intannya kan intan di dalam rumput pun intan jadi namanya arang intan ya. Jadi intan itu walaupun di dalam lumpur ya masih intan orang, tetap bersinar ya. Jadi karena itu kami nggak banyak lebar. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sambutan dan ibu-ibu komite ya.
Nah, tentunya kemarin sudah kita apa sih yang cari? Kami sudah menyiapkan, kalau tidak salah ada 3 tim kemarin sesuai yang surat itu. Masing-masing itu punya misi yang mau dipelajari. Yang pertama itu untuk mapel pilihan, karena kami masih bingung cara mengelola siswa untuk mapel pilihan, mengarahkannya terhadap mapel pilihan sampai ke pengawasan, ke bagian kelas dan jadwal. Itu kami bingung. Kemudian tim kedua itu untuk mempelajari P5. Kami masih kekurangan inspirasi untuk P5 tahun kedua. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain itu kami beri tugas untuk belajar pembelajaran berdiferensiasi. Jadi 3 tim itu kalau bisa, kalau berkenan, kami minta langsung praktek gitu. Itu aja. Terima kasih Bu. Baik. Paham, berarti sudah masuk ke kurikulum merdeka, tinggal pengembangan saja. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu, langsung kita sambung, jadi nanti kita bisa langsung merangkainya jadi suatu informasi yang lengkap, yang kompleks ya. Tadi tentang bagaimana pengelolaan mata pelajaran pilihan untuk tahun kedua ya, untuk tahun kedua, dan juga bagaimana pengembangan P5 yang dilakukan di sekolah ya. Tuh. Dari lokasi lainnya ada? Ini silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangintang, yang terhormat Bapak Ibu Guru, tim komite dan tim pengajaran di SMA Negeri 1 Karangintang. Ada sesungguhnya menarik sekali Bu ya, dan sesungguhnya mungkin kalau dalam kesempatan yang beberapa jam ini kalau menurut saya masih kurang. Tapi ada banyak sekali pertanyaan yang sudah kami list, tapi beberapa di antaranya kami tadi tertarik karena kami tadi ada sedikit berbicara dengan Mas Joko tadi. Yang pertama itu masalah akan diimplementasikannya sistem moving class di lingkungan pembelajaran di sini Bu ya, untuk mendukung IKM tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin diperjelas saja Bu ya, ingin diperjelas apa sih peran dan komitmen tim pembelajaran di dalam IKM itu. Jadi wewenangnya sampai sejauh mana, mungkin lebih kurang seperti itu Bu ya. Dan yang terakhir mungkin di antara beberapa pertanyaan ini yang saya ambil itu dalam kita menentukan misalkan satu tema dalam P5 itu apa yang harus pertama yang kita perhatikan Bu ya. Misalkan dalam menentukan tema sampai nanti menentukan bahan-bahannya, itu apakah melibatkan seluruh guru mata pelajaran atau seluruh mata pelajaran yang terkait, atau cuma bisa diwakilkan oleh tim komite tersebut, seperti itu Bu ya. Dan mungkin ini agak sedikit teknis juga Bu, karena kita juga agak sedikit kesulitan yang teknis pendampingan oleh guru yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan P5 tersebut. Itu bagaimana kalau di sekolah ini implementasinya Bu. Sekian, terima kasih. Sesuai dengan keinginan bakatnya. Lalu akhirnya Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan mata pelajaran yang lain kosong. Ini akan terjadi pada mata pelajaran IPA, fisika, kimia, ada yang memilih semua milih biologi. Nah, walaupun kami belum mengalami langsung, sepertinya sama, kita baru 1 tahun, mendekati 1 tahun berjalan, dan ini sudah kami persiapkan juga ancang-ancang langkah-langkah kami dalam mempersiapkan bagaimana nantinya kita memfasilitasi anak-anak kita yang dari kelas 10 naik ke kelas 11. Karena
berdasarkan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak, informasi yang kita dapat dari bahasa-bahasa anak-anak itu milihnya, kalau milihnya sudah ketahuan isinya kimia itu pada laku. Semuanya kalau pada milih biologi, terus kalau IPS kayaknya milihnya sosiologi, jangan geografi, ekonomi juga ditakuti. Karena banyak hitung-hitungan. Nah ini Bapak Ibu jadi dilema memang. Kalau kita tidak ada siswa, anggap saja 2 saja siswa kita memilih ekonomi, apa gurunya mengajar? Apakah bisa 2 orang mengajar? Kalau secara teori Bapak Ibu sekolah penggerak tidak masalah, boleh. Seikung pun muridnya boleh kan? Boleh. Tetapi pertanyaannya, kalau misalnya dari 3 rombel, kemudian 3 rombel itu 95% semua lari ke mata pelajaran yang sama, bagaimana menyediakan kelasnya? Bagaimana kita memfasilitasi kelasnya? Gak mungkin belajar dalam jumlah yang banyak, Pak ya. Pastilah kewalahan gurunya. Dan solusi terakhir adalah gurunya harus beberapa orang untuk pegang mata pelajaran yang sama. Nah ini juga jadi telaah kami. Jadi mungkin Bapak Ibu kita 100% mungkin nggak bisa. Apa adanya itu nggak bisa. Perlu strategi siasat yang baik, terutama nantinya pada saat penjurusan. Jadi ada beberapa anak yang mungkin bisa kita arahkan untuk untuk mengambil pilihan mata pelajaran pilihan. Walaupun kita belum langsung, ini cuma sudah ada sedikit gambaran langkah kami yang mana akan kami lakukan nanti. Salah satunya adalah strateginya adalah pendekatan langsung kepada anak-anak. Dan kedua, kami akan sebelum itu akan membagikan angket mungkin, angket awal sebelum berakhirnya semester ini atau berakhirnya tahun ajaran. Kalau di bulan Juli itu sepertinya terlambat Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya di awal Juli ini nanti insya Allah kami akan bagikan angket sehingga anak-anak sudah punya gambaran dia tuh memilihnya apa sesuai kemauan, sesuai bakat dan tentu saja potensi yang dimiliki anak. Nah nanti dari data yang kami dapatkan itu kami bersama-sama tim komite, tim Wakasek akan menelaah dan mempelajarinya bagaimana nanti hasilnya, apakah tidak memenuhi harapan atau sesuai harapan. Nah kalau nanti kendalanya seperti yang kita bayangkan tadi, maka kita akan melakukan pendekatan kembali kepada anak-anak termasuk juga orang tua. Jadi orang tua akan kita, ya tadi yang kurikulum di samping itu tadi tadi struktur kurikulum ya, untuk pembagiannya untuk P5 untuk untuk jam pembelajaran P5 awalnya Bapak Ibu kami sebenarnya sempat pakai blog ya, pakai strategi blog. Nanti mungkin lebih detailnya dari kurikulum nanti memberikan gambaran dari bagaimana pola strategi kami pakai blog. Tetapi setelah itu kami melihat dari beberapa minggu ada kendala yang kami hadapi, yaitu karena P5 itu kan sistemnya berkelompok ya, berkolaborasi, dan ada di sana koordinator dan juga fasilitator di dalam pengembangan P5. Sehingga pada saat blok itu maka yang aktif jalan hanya kedua dan ketiga dan seterusnya, sehingga tidak menutup kemungkinan kelas itu akhirnya kosong ya, karena diisi oleh mata pelajaran yang P5 berikutnya. Kemudian yang kedua, kendalanya adalah di dalam tim kolaborasi, karena itu ada beberapa kelas rombel. Kalau blok itu kan mereka bersama-sama
materinya. Sehingga kadang-kadang juga ada yang aktif dan tidak. Nah ini juga jadi kendala. Sehingga kami juga merubahnya dengan sistem paralel ya. Ya seperti jadwal kurikulum 2013. Jadi Bapak Ibu mungkin jadwalnya tidak terlalu berbeda, tetapi yang membedakan adalah di mana P5 ini kita lakukan kegiatannya di luar kelas, ya, jadi di luar kelas atau di luar sekitar sekolah. Dan waktunya 1 JP itu kita letakkan di jam antara 10 sampai jam 11. Jam 9 dan jam 11. Jadi jam 9, jam 10, jam 11. 1 JP saja. Sehingga nanti semua guru yang memegang mata pelajaran P5 itu, maka semua masuk kelas. Tetapi mungkin di awal-awal itu mereka ada yang masih teori ya. Kita tidak bisa langsung menentukan apa guru atau warga sekolah, tetapi kita perlu ada diskusi juga dengan anak-anak, ya, termasuk peran orang tua juga kita mintakan informasi seperti itu. Lalu di sini kenapa kita memilih Endra? Karena olahraga ini adalah olahraga tradisional yang mana sudah hampir punah dan dilupakan. Anak-anak sudah hampir tidak mengenal main egrang itu kayak apa. Apalagi ada gadget ini, anak-anak asik dengan gadgetnya aja, boleh memikirkan yang lain-lainnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi permainan tradisional seperti egrang, abudu, apalagi bologo itu udah hampir lupa, dia malah nggak tahu apa itu bologo, apa itu. Kalau egrang pasti tahu, kalau bologo bisa kadang tahu, karena itu zaman kita yang rame itu. Habis itu main asinan, yasinan dan sebagainya, itu juga salah satu permainan tradisional yang sudah dilupakan. Jadi kita ingin menaikkan lagi, memunculkan lagi budaya tradisional, termasuk permainan tradisional, olahraga yang mana nanti tentunya agar tidak luntur ya Bapak Ibu. Kita angkat ini permainan egrang. Dan alhamdulillah anak-anak tidak hanya bisa main tapi juga bisa membuat. Karena P5 itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya prosesnya saja ya. Tim fasilitator ini juga berdasarkan analisis dan juga kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memilih dan menyesuaikan yang mana cocok dan mata pelajarannya itu nyambung untuk kegiatan P5 tersebut. Artinya nanti seluruh mata pelajaran itu terlibat di dalam kegiatan P5 di sekolah. Baik yang tema 1, 2, dan 3 atau 4 itu terlibat semua di sana. Nanti dari sinilah nanti berkolaborasi untuk bisa sama-sama menyiapkan modul proyeknya. Mulai dari awal sebelum masuk itu modul proyeknya harus siap dulu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Jadi caranya dengan mendiskusikannya bersama, menyusunnya bersama, agar konsep yang didapatkan itu bisa masuk terkapar di dalam kegiatan P5. Sedikit diskusi Bapak Ibu ya, permainan tradisional ini memang tujuannya adalah ingin menanamkan karakter kebenekaan global pada peserta didik kita, sekaligus juga ingin mengembangkan dan mempopulerkan kembali permainan tradisionalnya pada generasi muda zaman sekarang. Sampaikan lagi ya biar dilengkapi. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana menentukan apa tadi ya Bapak Mahasiswa nanti
Oh ya. Jadi mungkin ini langsung ke ini ya, penyusunan struktur kurikulum. Jadi kita langsung masuk ke struktur kurikulum saja Bapak Ibu biar lebih jelas. Karena ini kurikulum sangat membantu dalam penyusunan ini. Mungkin bisa kita alihkan ke Pak Joko ya, bagaimana struktur kurikulum di sekolah kita dan bagaimana P5 yang sudah kita jalankan, bagaimana juga pengaturannya tadi ya. Nah, maupun kelas juga seperti apa, ada rencana kami ingin maupun kelas, jadi mau kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu ya, karena ini sudah kehabisan suara juga. Mohon maaf tidak atas ketidaknyamanan ini ya, kendala ini mohon maaf sekali. Salah hilapnya juga minta rela. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak Ibu jadi kendala dan apa yang ingin ditanyakan itu semua tercover pada paparan materi berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kolaborasi ulun memakai di karakter karena sama mereka menggunakan suara demokrasi pada ya, suara demokrasi. Kebetulan ulun pun sama pembelajaran PPKN itu suara demokrasi, makanya entah ulun yang meniru bagiannya atau yaitu sah-sah sajakah ketika ulun menggunakan P5 itu di kelas yang bukan EKM. Artinya K13 kan, kelas 11 K13 tetapi ulun pakai teknik daripada mereka yaitu P5. Apakah hal itu sah saja? Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan terbesar sebenarnya di awal adalah bagaimana tempat antara tim. Dan yang kedua, bagaimana tidak satu orang saja yang aktif, yang lainnya sebagai penonton. Ini yang juga memang sulit. Oleh karena itu, awal-awal mungkin kita memang perlu ada strategi Bapak Ibu, di mana sekali lagi komitmen itu penting. Komitmen penting. Kemudian yang kedua, kita ada namanya komunitas belajar. Disitulah perannya kita berkomunikasi lebih santai, lebih terbuka, dan lebih evaluasi diri di sana. Di komunitas belajar kita akan tanyakan kendala-kendalanya apa, masalahnya apa, sehingga semua terbuka Bu. Jangan anak-anak kelas 12, soalnya dia nanti pasti penasaran, mereka nggak akan merasakan kurikulum merdeka, mereka tamat kurikulum 2013, ya. Jadi mereka masuk kelas kecuali kan naik kelas. Nah, jadi mereka nggak akan merasakan kurikulum merdeka. Jadi kalau ibu memberikan pembelajaran seperti kurikulum merdeka, nggak apa-apa Bu, silakan. Itu kreativitas ibu sebagai pengajar. Yang penting anak senang belajar dan tidak mengganggu mereka. Mereka tetap bersemangat untuk menerima pembelajaran ibu. Ya, hasilnya apa? Hasilnya peningkatan prestasi. Hasilnya peningkatan kemajuan belajar. Itu kata kunci kurikulum merdeka. Kalau anak belajarnya semakin turun, semakin rendah, maka kurikulum merdeka kita nggak jalan. Tapi kalau anak meningkat, semangat belajarnya menggebu-gebu, kalau gurunya nggak ada dicariin, nah itu berarti kita sudah berhasil menjalankan kurikulum merdeka. Anak mencari gurunya, ini ada gurunya kan ada, biar rezeki kita berjalan di kelas, ibunya bisa dipanggil. Nah, itu menunjukkan bahwa ada masalah di dalam pembelajaran di kelas, ya Ibu ya. Jadi apa yang dilakukan sudah luar biasa, itu tidak ada salah, sah-sah saja, namanya merdeka mengajar, ya. Walaupun Ibu mungkin panduannya mungkin pakai RT, lalu ingin belajar untuk mencari ilmu dan juga untuk pengembangan diri, sekaligus juga peningkatan kompetensi guru. Tidak sia-sia pemerintah memberikan sertifikasi lancar, ya. Itulah gunanya agar kita lebih profesional dalam bekerja. Tidak ada mengeluh ya Bapak Ibu ya. Kalau masuk pagi kerja lebih awal datang itu tidak boleh mengeluh, pulang jam 5, jam 6 tidak boleh mengeluh. Itulah konsekuensi kita.
bahwa kita siap menjadi guru profesional. Kalau nggak siap, berarti Bapak Ibu siap mundur aja. Ya, nah tapi sayang sekali Bapak Ibu, karena guru ini sangat diidamkan dan sangat diinginkan. Berapa juta orang yang gugur di dalam tes untuk menjadi guru. Kalau usah PNS, P3K aja sulitnya minta ampun. Apalagi untuk PNS, sehingga kita syukuri, kita jalani Bapak Ibu, kita nikmati, dan kita berharap ini keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat keluarga kita. Ya, Bapak Ibu 5 hari kerja ya. Nah, berarti 5 hari kerja maksimalkan untuk berkarya, 2 hari maksimalkan untuk pendidikan keluarga bersama orang-orang tercinta. Ya, karena kita juga punya tanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri, ya, sebagai ibu rumah tangga yang baik, ya, untuk mengatur dan mengurus keluarga kita masing-masing. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ada lagi teman-teman? Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Mungkin kami tidak sesempurna yang diharapkan Bapak Ibu, tapi sedikit banyaknya kami ingin berbagi dan menebarkan kebermanfaatan dari apa yang sudah kami dapatkan, dan juga pengalaman nyata, aksi nyata yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan dan sudah terbukti di sekolah penggerak SMA Negeri 1 Karangitan. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, ya, supaya bekerjanya lebih maksimal, lebih semangat lagi, ya, dan dimudahkan segala urusan, lancarkan segala urusannya. Untuk kepala sekolah juga semoga juga selalu menjadi motivator, inspirator bagi seluruh warga sekolah, dan itu sudah dimiliki Bu Hantian, ya. Beri aplaus dulu buat Bapak Kepala Sekolah, ya. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya. Salah hilap dan kekurangannya mohon maaf sekali. Apalagi misalnya pelayanan kami tidak maksimal. Mudah-mudahan Bu Hantian karena jarak datang lagi ke sini, dan 2 kali ke sini lah, karena 3 kali kami tunggu lagi. Oke, itu aja Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cahyo, ya, Kepala SMA Karangintan 1 yang telah menerima kami, ya, dari rombongan SMA N1 Anjer Pasar, ya. Ilmu yang sangat bermanfaat, ya, luar biasa, ya. Nah, semoga kita semua bisa meniru lah, mengaplikasi apa yang sudah kita peroleh hari ini, dan mudah-mudahan kawan-kawan selalu semangat, ya, untuk mengejar ketertinggalan kita, ya. Jadi mudah-mudahan ilmu ini jangan hanya pengetahuan, tapi harus kita praktekkan dalam menjalankan tugas sehari-hari, ya. Mungkin Mbak Ayu, silakan. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Anjer Pasar dan rekan-rekan guru-guru hebat yang luar biasa sudah mau berkunjung ke sekolah kami, belajar praktek baik dan studi tiru di Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Karangitan. Luar biasa semangatnya yang kami lihat,
dan kebersamaan serta kolaborasi yang tinggi adalah modal dasar untuk kita terus melangkah mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk pembelajaran yang lebih bermutu lagi, berkualitas lagi, dan berdiferensiasi, berfokus pada anak didik kita. Harapannya hari ini apa yang kami sampaikan bisa memberikan inspirasi bermanfaat bagi semuanya dan bisa dipraktekkan di sekolah Bapak Ibu semua, dan kedepannya semoga kita bersama-sama bisa melangkah lebih maju lagi, meningkatkan kompetensi, kemudian memperbaiki diri dan juga pengembangan melalui kegiatan-kegiatan diklat ataupun kegiatan-kegiatan IHT, baik itu berhubungan dengan sekolah maupun di luar sekolah, baik luring maupun daring, agar ilmu yang kita dapatkan bisa lebih maksimal lagi dan bisa kita kembang tumbuhkan di sekolah kita masing-masing. Luar biasa, the best untuk SMA 1 Anjir Pasar. Salam hebat, salam semangat, salam merdeka belajar. Ya, terima kasih.